tiga agama ya, Kristen, Yahudi dan Samaria menggunakan kitab yang sama ya, yaitu kitab Musa ya. Dan mereka percaya bahwa Allah ya, Yahweh itu apa? Menampakkan walaupun hanya dalam bentuk suara ya. Jadi jangan samakan itu meniduri ibu, kemudian itu menjadi apa ya, acuan untuk kita jadikan sebagai sebagaimana kita tidak juga bisa mendapatkan saksi ketika orang tua kita mungkin ditidur dan seterusnya, kemudian kita mau samakan dengan kitab. Al-Quran tidak butuh saksi untuk menyatakan dirinya sebagai kalamullah. Anda tidak butuh saksi untuk menyatakan Anda adalah anak kandung bapak Anda. Demikianlah Al-Quran. Lalu bagaimana kemudian Anda membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah? Al-Quran itu adalah firman Allah. Lihat isinya. Apakah bertentangan dengan akal? Apakah bertentangan dengan zaman? Apakah bertentangan dengan sains? Karena Allah sudah mengatakan di dalam Ulangan 18 ayat 18, apa yang tidak terlontar dari lisan Allah itu pasti tidak akan terjadi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Oke, silakan. Dilanjut materi yang tadi ya, tentang apakah Paulus itu nabi atau bukan. Tentang Rasul Paulus ya. Ya. Oke. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore. Ya, shalom. Assalamualaikum. Tentunya ini adalah merupakan kesempatan yang baik ya bagi saya untuk ya berdiskusi ya dengan Bro Zulkifli. Halo Mas, bisa didengar suara saya? Suaranya saya dengar dengan baik. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi tentang Rasul ya, Rasul Paulus ya. Sebetulnya ketika para muslim ya mendengar nama Rasul Paulus ya, seolah-olah mereka merasa risih ya. Merasa risih dengan nama Rasul Paulus. Oke. Sebetulnya ketika kita mengenal ya lebih dalam ya siapa Paulus itu, sebetulnya ada begitu banyak hal yang baik ya, hal-hal yang tentunya yang saat ini masih sangat relevan dengan zaman di mana kita hidup sekarang ini ya. Memang ya ada pepatah mengatakan bahwa tidak dikenal tidak disayang. Tetapi ketika kita mengenal lebih dekat siapa Paulus ini, maka kita akan apa? Kita akan mengakui, kita akan akui akan ajaran-ajaran daripada Paulus. Nah, berbicara tentang Paulus itu adalah seorang rasul. Ya, sebelum kita lebih jauh, sebetulnya apa itu rasul? Ya, pengertian rasul dalam iman kekristenan. Ya, rasul pengertiannya dalam iman kekristenan adalah utusan Tuhan ataupun utusan Allah. Kemudian rasul juga dia itu apa? Menyampaikan Injil, ya, menyampaikan Injil. Kemudian tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Jadi rasul itu bagi orang Kristen adalah seseorang yang ajarannya tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Kemudian dia juga tidak bertentangan, ajarannya tidak bertentangan dengan 10 perintah Allah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah apa yang dia sampaikan tidak bertentangan dengan perilakunya. Oke, saya kira demikianlah tentang Paulus ya, tentang rasul ya. Jadi itu pemahaman orang Kristen mengenai rasul. Dan Paulus itu memang adalah rasul dari Tuhan. Buktinya dari setiap suratnya dia apa? Dia mengakui bahwa dia itu adalah seorang rasul. Ya, jadi dari suratnya untuk jemaat di Roma, kemudian di Korintus ya.
Semuanya apa? Menyatakan bahwa dia itu adalah rasul dari Tuhan sendiri. Saya kira demikian, Bro Sul. Baik. Anda menjabarkan tentang rasul berdasarkan atas pemahaman Kristen terhadap rasul. Oke, sekarang saya paham apa yang Anda katakan barusan. Bisa enggak Anda memberikan definisi rasul berdasarkan atas bahasa itu sendiri? Rasul berasal dari kata apa, kemudian definisinya apa secara etimologi. Silakan. Ya, tadi saya sudah katakan kan, pengertian rasul dari perspektif orang Kristen. Ya, saya minta secara bahasa, Bang. Bukan secara Kristen, secara bahasa supaya kita betul-betul kan, yaitu bahasa Yunani apostol. Apostol dalam bahasa Indonesia apa artinya? Ya, itu sama dengan rasul. Rasul itu bahasa dari Arab. Inggris. Rasul itu bahasa Arab. Saya minta bahasa Indonesianya. Iya, memang bahasa Arab sih Iya. rasul. Iya, Tapi saya kan minta bahasa Indonesianya, Bang. Ketika diterjemahkan kitab Anda dari bahasa Yunani, bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, maka sejatinya harus seluruhnya bahasa Indonesia. Jangan lagi ke bahasa Arab. Coba Anda terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Rasul itu, apostolos itu dalam bahasa Indonesia apa? telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya rasul. Loh, rasul itu bahasa Arab, Bang. Iya, memang bahasa Arab, tapi kan sudah di Indonesia kan. Itu kan sama dengan bahasa Serapa. Nah, kalau bahasa kata rasul itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa bunyinya? Rasul. Ya. Ya, itu pengertian kami ya, rasul itu adalah utusan. Saya enggak minta. Ya, oke. Jadi dalam bahasa Indonesia rasul itu adalah utusan, iya kan? Utusan, ya. Utusan dari Tuhan, utusan dari Allah. Oke, berarti Paulus itu adalah utusan Tuhan. Ya, utusan Tuhan kan. Oke, berarti dia adalah nabi. Berarti dia adalah nabi. Oh, bukan, dia bukan nabi. Bagaimana caranya dia bisa menjadi utusan Tuhan sementara dia tidak melalui tangga proses nabi? Bagi kami orang Kristen adalah nabi itu, nabi terakhir adalah ketika Yesus muncul. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Yesus. Oke, baik. Rasul. Oke, itu rumusan di dalam ajaran Kristen. Sekarang saya tanya, di dalam pemahaman Yudaism, adakah di antara pengajar-pengajar mereka yang mereka sebut dengan sebutan rasul? Dari siapa? Dari sejak Abraham, adakah di antara mereka itu yang disebut rasul oleh Yudaism? Dari Abraham, pokoknya dari Abraham sampai kepada Yesus Ya. terakhir. Selain itu sudah tidak ada lagi nabi. Dan Enggak. Yesus, Maksud saya gini. maka muncul Gini bang. ataupun murid. Begini bang, orang Yudaism adalah sumber pertama kali pengajaran tentang Kitabullah. Itu adakah mereka menyebut pembawa-pembawa wahyu, pembawa-pembawa firman atau utusan Tuhan, mereka sebut dengan sebutan rasul? Adakah? Siapa di antara mereka? Oh, kalau di zaman perjanjian lama tidak ada. Oke. Tapi di perjanjian Apakah baru berarti muncul rasul. ketika Anda mendefinisikan rasul itu adalah utusan Tuhan, apakah berarti Musa itu bukan utusan Tuhan? Ada Musa juga adalah utusan Tuhan. Berarti tapi dia Musa bukan boleh rasul. disebut Jadi sebagai kita rasul. bedakan rasul dan nabi. Berarti kalau nabi kan Allah berbicara langsung. Kalau nabi Allah berbicara langsung. kalau rasul, Kalau rasul dia melalui juga kesaksian, ya. Tapi ada juga Allah berbicara langsung kepada rasul atau kepada murid-murid. berarti Musa boleh disebut sebagai rasul. Bagi kami orang Kristen ya, Musa itu tidak dianggap rasul, tapi dia adalah nabi. Oh, kenapa nggak dianggap rasul, Bang? Ya. Kenapa nggak Karena dianggap kan rasul? Rasul kan nanti muncul di zaman yang baru. Apa yang menjadi Nabi pijakan itu dasarnya tidak ada sehingga lama, tapi ketika apa yang menjadi muncul pada pijakan perjanjian dasarnya? baru, maka nabi itu tidak ada lagi. Dan terakhir ya itu apa? Di zaman Yesus. Anda mengatakan bahwa Yesus, rasul ya. itu Jadi ketika adalah Yesus, utusan setelah Allah. Yesus maka muncullah apa? Rasul-rasul dan murid-murid. Anda mengatakan yang mendapatkan wahyu untuk menyebarkan ajaran Allah, firman Allah itu disebut adalah rasul.
apakah Musa boleh disebut sebagai rasul? Ya, bisa juga. Ya, tetapi rasul bukan berarti nabi. Ya, kalau nabi bisa juga berarti rasul, tapi rasul tidak selamanya adalah nabi. Oke, tadi Anda tidak bisa mendefinisikan secara harfiah, secara bahasa ya, tentang kata rasul. Tetapi Anda hanya mengatakan, menurut pemahaman kami Kristen, rasul itu adalah utusan Allah. Kan gitu ya? Benar nggak? Halo? Ya, benar nggak? Apanya? Musa Anda katakan tidak bisa disebut sebagai rasul. Ya. Lalu kemudian Anda katakan boleh juga disebut sebagai rasul. Nah sekarang saya minta ketika Paulus Anda sebut sebagai rasul, boleh tidak Anda mendefinisikan rasul sesuai dengan bahasa aslinya? Ya, sesuai dengan bahasa aslinya kan ya, rasul itu adalah utusan. Itu dari... Kemudian bagi kami juga dia sebagai penyampai kabar baik atau Injil. Oke, rasul itu Anda ketahui berasal dari bahasa apa? Ya, seperti yang Anda katakan kan berasal dari bab itu rasul ya. Tapi kalau dalam bahasa Yunani kan apostol. Bahasa Inggris juga apostol ya. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, apostol. Apostol itu berarti utusan Tuhan. Ya, utusan Tuhan bisa juga. Oke, berarti Yesus boleh disebut sebagai apostol. Dia itu bukan apostol. Loh, Itu bukan apostol. jadi Tapi Yesus bukan ada utusan Tuhan? Orang beranggapan, oke, sebentar. Ada orang beranggapan bahwa dia juga adalah nabi. Bukan juga sebagai nabi, ada juga yang beranggapan dia sebagai Oke, guru. sekarang Jadi, saya sebenarnya minta dari Anda. Yesus kan adalah utusan Tuhan. Kata Anda rasul itu adalah utusan Tuhan. Nah sekarang, ada suara-suara yang lain nih. Saya nggak bisa. nah sekarang apakah Yesus itu bisa disebut sebagai rasul? Orang yang beranggapan dia juga sebagai rasul, sebagai nabi. Tapi dia bukan sebagai nabi. Memang orang beranggapan dia sebagai nabi, tapi dia bukanlah nabi karena dia adalah juga Tuhan. Dia adalah juga sebagai juru selamat. Dia juga adalah sebagai penebus. Jadi banyak sebetulnya yang digunakan bagi Yesus. Ya, Anda mengatakan Paulus itu Anda mengatakan Paulus itu adalah rasul karena Paulus adalah utusan Tuhan. Oke? Ya. Yesus itu utusan Tuhan atau bukan? Yesus itu utusan Tuhan. Berarti dia adalah rasul. Ya, dia juga sebagai utusan, bisa juga. Berarti dia adalah rasul. Bagi anggapan orang, ya, bagi orang lain mereka beranggapan bahwa dia itu adalah rasul. Bukan. Ini menurut Yesus dia itu utusan Tuhan atau bukan? Dia adalah utusan Bapaknya. Enggak, saya tidak tanya Itu itu. adalah Nggak usah utusan dipelintir Bapaknya. lah. Yang sederhana aja diskusinya. Yesus mengaku nggak sebagai utusan Tuhan? Dia itu adalah utusan Bapa. Iya. Bapa. Ya. Bapak itu Tuhan atau bukan? Yohanes, kan? Di kitab Yohanes. Ya. Yes, Bapak itu Tuhan atau bukan menurut Anda? Kenapa? Bapak itu Tuhan atau menurut? Ada suara-suara yang lain ya. Ada suara-suara yang lain yang saya dengar. Mungkin suara Roh Kudus, Bang. Tidak ada yang bersuara, suara Pak. yang lain. Tidak ada yang bersuara, semua di-mute, Pak. Semua Kedengarannya ada double suara ini. Jadi gimana? Anda tidak mau mengakui Yesus itu sebagai utusan? Kenapa? Anda tidak mau mengakui Yesus itu sebagai utusan? Dia itu sebagai saya juga bisa mengakui dia sebagai utusan, tetapi bukan cuma sekedar utusan. Oke, berarti dia boleh disebut sebagai rasul. Sebagai utusan ya bisa saja ya, sebagai nabi, karena orang juga beranggapan dia sebagai nabi, tapi dia bukan hanya sekedar utusan, sekedar nabi, tapi dia juga adalah Tuhan. Oke, berarti Yesus benar boleh disebut sebagai rasul. Dia itu
itu sebetulnya tidak bisa dibilang rasul karena dia itu adalah Tuhan. Tapi anggapan orang dia adalah rasul dan dia adalah nabi, tapi sebetulnya dia bukan hanya sekedar nabi, bukan sekedar rasul, tapi dia itu adalah Tuhan. Oke, jangan tergesa-gesa untuk Anda jabarkan ajaran mimbar gereja di sini. Kita fokus dulu kepada pengajaran Yesus. Saya tahu Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah sembahannya orang Kristen. Saya paham itu, Bang. Itu tidak usah terburu-buru kesan dulu. Kita melakukan pendekatan di dalam diskusi ini adalah pendekatan ilmiah. Oke? Nah, ketika Anda mengatakan Paulus itu adalah utusan Tuhan, maka dia adalah rasul. Dan Yesus pun mengakui dirinya adalah utusan Tuhan, berarti dia juga adalah rasul. Benar nggak? Tapi jangan samakan Paulus dengan Yesus, ya, dengan Tuhan Yesus. Jadi kita tidak bisa samakan. Kita tidak bisa samakan. Oh iya. Kalau kita berbicara mengenai gospel, Bang, kedudukan Paulus itu jauh lebih tinggi daripada Yesus. Tapi itu sedang tidak kita bahas. Nanti kita bahas di tema-tema berikutnya. Kita hanya ingin kita fokus pada Paulus dulu. Iya, kita fokus pada Paulus dulu. Oke, kalau Paulus itu bukan seorang nabi, kemudian Anda katakan dia adalah rasul, surat-suratnya Paulus itu dia dapatkan dari mana? Siapa yang memerintahkan dia untuk menulis surat dan meneruskan kepada jemaat-jemaat? Oke. Pertama adalah tentunya dia mendengarkan dari saksi-saksi. Ya, karena apa yang dia sampaikan tentunya dari saksi-saksi, dari orang-orang yang di zaman Yesus. Kemudian yang berikut dia tentunya mendapatkan ilham dari Tuhan. Karena dia kan bukan mengangkat diri sendiri sebagai rasul, tapi Tuhan sendiri yang mengangkat dia, menetapkan dia sebagai rasul. Jadi tentunya Tuhan sendiri yang mengilhami apa yang dia tulis. Oke. Abang mengatakan bahwa bukan Paulus yang mengangkat dirinya menjadi rasul. Meskipun dengan lisannya dia mengatakan, aku telah dipilih sejak dari dalam kandungan ibunya. Benar? Ya. Oke, itu pengakuan Paulus ya? Ya. Oke, sekarang saya tanya, pengakuan Yesus, apa pengakuan Paulus bahwa dia telah dipilih menjadi rasul dari sejak kandungan ibunya? Berarti dia belum lahir ke muka bumi. Saya ingin Anda menjelaskan siapa Paulus menurut Yesus. Silakan. Oke. Kalau kita mau kembali kepada asal ya, dari siapa itu Paulus? Nah, sebetulnya ceritanya panjang kan? Ya. Paulus itu kan yang tadinya dia adalah seorang penganiaya. Ya, dia itu adalah seorang penganiaya yang namanya adalah Saulus ya. Dia berasal dari Tarsus ya. Kemudian dia sebagai tokoh penting juga dalam penyebaran ajaran kekristenan yang bersumber dari pengajaran Yesus Kristus. Kemudian dia adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin yang berkebudayaan Yunani dan warga negara Romawi. Dia lahir di kota Tarsus, tanah Kilikia yang sekarang disebut Turki. Kemudian dibesarkan di Yerusalem dan dia dididik di bawah pimpinan Gamaliel. Kemudian pada masa muda atau masa hidupnya dia sebagai seorang Farisi dan menurut mazhab yang paling keras dalam ajaran Yahudi. Kemudian pada mulanya dia adalah seorang penganiaya orang Kristen dan saat itu namanya adalah Saulus. Dan sesudah pengalamannya berjumpa Yesus di jalan menuju ke Damsyik atau Damaskus sekarang, maka ia berubah menjadi pengikut Yesus. Ya? Dan dia adalah seorang Farisi yang sangat taat kepada hukum Taurat. Ya. Dan inilah kisah daripada daripada Paulus yang tadinya dia adalah seorang penganiaya, tetapi akhirnya dia dipanggil oleh Yesus dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, dan dia ini adalah mencari orang-orang pengikut Yesus untuk dia aniaya, dia penjarakan. Tetapi akhirnya dia dipanggil oleh Yesus dan akhirnya dia bertobat dan menjadi dia seorang rasul, kabar keselamatan. Baik. Anda mengatakan bahwa ketika saya tanya siapa Paulus menurut Yesus, Anda mengutip Kisah Para Rasul, di mana Kisah Para Rasul itu adalah karya tulis daripada Lukas. Betul? Benar ya? Ya. Oke. Sementara Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus. Nah,
pemberitaan tentang Paulus dipanggil oleh Yesus, endingnya berasal dari pengajaran Lukas. Oke, kita kunci di situ. Nah, kemudian sebelum saya lanjut, saya ingin tahu, Bapak ini, saudara saya ini kapasitasnya di gereja sebagai apa? Saya ini sebagai anggota biasa. Bukan pendeta? Bukan. Baik. Oke, saya akan bertanya begini. Saya bukan bertanya, saya akan menjabarkan gini. Ketika Yesus di dalam Lukas 28 ayat 8, 21 ayat 8 maksud saya, dia mewanti-wanti murid-muridnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah Paulus itu datang mengaku sebagai orang yang bertobat, mengganti namanya dari Saulus menjadi Paulus? Dia membawa-bawa pengajarannya dengan mengatasnamakan ajaran dari Yesus, betul? Seperti yang saya sudah katakan tadi kan, ya, rasul, pengertian rasul adalah yang mengajarkan Injil. Kemudian apa yang diajarkan adalah ajaran yang tidak bertentangan dengan Yesus Kristus. Oke. Nah, kemudian saya paham situ, Bang. Yang dia juga ajarkan adalah tidak bertentangan dengan 10 hukum. Oke, Dan yang terakhir adalah dari buah-buahnya. Oke. Kehidupannya itu mencerminkan apa yang dia ajarkan. Baik. Ada 3 poin ya, Bang ya. Pertama, tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Kedua, tidak bertentangan dengan hukum 10 hukum. Ketiga, dari pengajarannya kelihatan apakah dia berasal dari pengajaran Yesus atau bukan. Setuju ya? Oke, saya kembali kepada Lukas 21 ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Apakah Anda mengiyakan bahwa Paulus mengajarkan tentang surat-suratnya dengan mengatasnamakan Yesus? Betul? Dia selalu tentunya mengatasnamakan Yesus karena ajarannya tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Oke, nanti kita uraikan itu. Ada orang yang mengatakan, saya dalam nama, misalnya membawa nama Yesus, tapi ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Oke, saya paham. Jadi sekalipun dia tidak mengatakan secara langsung, tapi dari buah-buahnya, dari apa yang diajarkan itu memang benar-benar berasal dari Yesus. Oke, jadi 3 poin itu, Bang, nanti kita akan ketahui. Endingnya nanti kita akan ketahui. Ajarannya tidak bertentangan dengan Yesus, kemudian ajarannya tidak bertentangan dengan 10 hukum Tuhan. Kemudian dari endingnya pengajarannya nanti akan ketahuan apakah ajarannya itu betul dari Yesus atau tidak. Yang pertama, Anda sudah mengakui bahwa Yesus menekankan kepada murid-muridnya agar waspada kepada oknum yang datang dengan memakai namaku. 1. Itu dipenuhi kriterianya oleh Paulus. Paulus mengajarkan tentang kekristenan dengan membawa-bawa nama Yesus. Kita sepakat di situ. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan, namun sebelum penyesat itu membawa-bawa namaku, di ayat 12-nya, sebelum semua itu kamu lakukan, kamu terlebih dahulu ditangkap dan dianiaya. Sekarang saya tanya sama Abang, apakah Paulus sebelum dia bertobat menangkap dan menganiaya murid Yesus? Oke, sebelum dia menjadi rasul, ya, dia itu adalah memang seorang penganiaya. Ya, yang dianiaya oleh Paulus siapa? Orang-orang yang menuruti perintah Yesus, atau yang dianiaya oleh Paulus adalah pengikut Yesus. Ya, murid-murid Yesus lah ya. Ya, termasuk mungkin ya. Salah satunya Stefanus ya, Stefanus. Jadi ketika Stefanus itu dilontari oleh orang-orang Yahudi dengan batu, Paulus hadir waktu itu, tapi dia belum bertobat. Tapi ketika dia bertobat, coba Anda tunjukkan apa yang dia lakukan yang bertentangan dengan ajaran Kristen Yesus, ya, khususnya ketika dia sudah bertobat, sudah menjadi Saulus. Coba Anda tunjukkan 1 ayat saja yang dia lakukan bertentangan dengan ajaran Yesus ataupun kejahatan. Tapi ketika memang dia belum bertobat, ya perilakunya tidak bisa dibayangkan ya. Baik Bang, baik. Berarti 2 sisi dari kriteria penyesat yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya itu terpenuhi untuk sementara kepada Paulus. Iya atau tidak? Waktu dia belum bertobat ya iya. Tetapi ketika dia bertobat tidak demikian. Betul, betul. Makanya Yesus mengatakan, pertama memakai namaku,
Kemudian yang kedua adalah sebelum melakukan penyesatan, dia terlebih dahulu melakukan penangkapan dan penganiayaan terhadap murid Yesus. Kita sepakat sampai di situ ya. Baru kita kemudian kita masuk ke sepakat dalam. karena dia waktu itu belum mengenal akan apa? Akan Yesus ya. Iya, Yang iya, maksudnya betul. Belum Iya. bertobat Oke, dari belum. kesalahan-kesalahannya. Iya, Oke. belum bertobat. Dan kita akan menuju ke sana. Kita sekarang masuk ke dalam tentang ciri khas yang gamblang yang diceritakan oleh kitab Anda tentang siapa Paulus ini. Boleh ya? Boleh, Bang? Halo? Ya. Halo? Iya, halo, halo. Suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Oke. Apa pertanyaannya sekali lagi? Oke. Jadi sekarang tadi kan kita sudah sepakat bahwa apa yang dituangkan oleh Yesus di dalam pengajarannya Lukas 21 itu mengenai tentang oknum yang datang membawa-bawa namanya. Kedua, oknum ini menangkap, menyesah, menganiaya murid-murid Yesus. Sepakat ya bahwa itu terpenuhi oleh Paulus. Terpenuhi oleh Paulus, tapi ketika dia belum bertobat. Oke, Ya, kan? betul, Tapi betul. waktu belum dia bertobat. Oke, betul. Nah, lalu kemudian di dalam Markus 13, tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Ini terjadi enggak terhadap murid-murid Yesus? Markus 13 ayat berapa itu? Itu ayat 9, Bang. Markus 13 ayat 9. Tetapi kami ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa. Ya, Terjadi enggak itu terhadap murid-murid Yesus? ya terjadi. Oke, baik. Ayat selanjutnya, Bang, coba dibaca. Di situ jelas dikatakan, pada waktu itu jika ada orang yang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini. Lihat, Mesias ada di sana. Perintah Yesus, jangan kamu percaya. Sekarang kita masuk kepada kisah para rasul. Apakah Paulus memenuhi syarat dengan mengatakan dia bertemu dengan Yesus, Mesias? Oh, ini di akhir zaman, bro. Ini di akhir zaman. Jadi pada akhir zaman nanti, pada saat ini akan ada yang mengaku ada Mesias di sana, ada Mesias di ruangan sana. Jangan kita percaya karena itu adalah tidak benar. Karena Mesias datang, Yesus akan datang, akan dilihat oleh semua orang. Iya. Mata itu akan memandang. Iya, Bukan iya. hanya Itu orang. Bahkan yang menusuk dia dengan tombak akan melihat dia. ya, itu Jadi, menurut kalau ada orang mengatakan ya pergi ke sana, pergi ke bilik, oh di sana ada Yesus, itu tidak benar. Nah, itu memang sudah diwanti-wanti oleh Yesus. Oke, oke. Apakah Di akhir zaman akan oke. muncul nabi-nabi Oke, palsu, baik. guru-guru palsu, bahkan Mesias palsu akan mengatakan dia adalah Yesus. Oke, apakah kejadian yang serupa belum pernah terjadi? Ada yang mengaku mimpi ketemu Yesus, ada yang bahkan ada yang mengaku, Bang, tunggu Bang. Bahkan ada yang mengaku sedang sholat tahajud, ada yang mengaku sedang baca Quran, tiba-tiba datang Yesus kepada mereka. Apakah itu sudah terjadi atau belum terjadi, Bang? Oh, sekarang ini sedang terjadi. Kalau yang terjadi kepada Paulus, apakah itu tidak masuk dalam kategori itu? Paulus itu. Ya? Karena itu kan yang ini kan nubuat tentang kedatangan Yesus yang 2 kali. Nubuatan Yang itu, mengaku Mesias itu akan terjadi di akhir zaman ini. Oke. Di zaman Paulus itu tidak ada yang mengaku Mesias. berarti yang dilihat oleh Paulus itu siapa? Ya Yesus. Berarti dia adalah Mesias. Dia itu adalah Tuhan dia. Oke. Dia kan waktu itu kan sudah naik ke surga. Iya, betul. pada- Sudah naik ke surga. pada pengalaman Paulus ketika dia ke Damsyik itu Yesus sudah naik ke surga. Oke, Seperti Yesus pengalaman sudah dia ada di surga. Kemudian Paulus mengajarkan kepada orang Kristen bahwa dia bertemu dengan Mesias, betul? Ya, itu pengalamannya, betul. Dia ketemu di Lalu surga perintahnya, dengan Yesus. lalu Dia tidak melihat, ya. Dia tidak melihat secara langsung, tapi suaranya dia dengar. Oke, di situ tidak dikatakan dia melihat, tetapi dia mengatakan, aku melihat Mesias, aku mendengarkan Mesias, aku bertemu dengan Yesus. Yesus yang mengajarkan padaku. Buktinya dia mengatakan begini, aku mengabarkan Di ayat mana Injil. Di mana itu? Di ayat mana? Gimana? Ayat mana? Ayat mana itu? Coba, Buku Matius, Markus atau apa? Ya?
Coba ini Markus, masih Markus 13. Markus 13 ayat Ayat 9 dan seterusnya yang tadi. ya ini berbicara tentang apa? Tentang Mesias akan datang, bukan waktu zaman Paulus. Ya, ini bukan waktu perjalanan Paulus ke Damsyik. Yang mengucapkan itu siapa? Yang mengucapkan mana? Yang kalimat di Markus itu siapa yang mengajarkan itu? Ya tentunya Markus ya. Ini ada Markus kan, tulisan Markus. Iya, betul. Kemudian perikopnya yaitu permulaan penderitaan. Ya, itu perikop itu dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ini pesan Yesus kan kepada murid-muridnya, iya kan? Iya, memang betul, ini pesan Yesus kepada murid-muridnya. Tapi ini kan belum terjadi. Kok bisa bilang belum terjadi sementara Paulus sudah mengalami? Maksudnya ini bukan terjadi pada peristiwa Paulus. Loh, ini kan nasihat Yesus kepada murid-muridnya yang hidup sesaman dengan dia. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka. Siapa mereka di sini menurut Anda? Tentunya tentang murid-muridnya ya. Nah, berarti nubuatan ini akan kena kepada murid-muridnya yang ada pada zaman itu. Murid-muridnya dan juga termasuk kita yang hidup di zaman air ini. Oke. Kalau yang sekarang di zaman Jadi sejak murid-murid bahkan juga sampai kita yang hidup di zaman ini. Oke, pada zaman murid-muridnya Yesus. Bukan cuma untuk mereka, tapi juga untuk kita semua yang hidup di air zaman ini. Oke, saya bisa maklum itu. Sekarang, pada masa murid-muridnya Yesus, siapa di antara orang-orang yang hidup seangkatan dengan mereka yang mengaku bertemu dengan Mesias? Jawab. Ya, di zaman penyaliban Yesus kan ada Yohanes di sana. Bukan. Itu Yesus masih disalib. Ini kita harus mewartakan berita yang benar, bukan asumsi. Ketika Anda mengkitabkan kitab Markus, dudukkanlah kitab itu sebagaimana yang seharusnya. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka. Siapa mereka? Murid-murid Yesus. Berarti ini berbicara mengenai angkatan pertama. Murid-murid Yesus pada angkatan pertama. Yesus menerangkan pada waktu itu. Ini diterangkan kepada siapa? Kepada muridnya Yesus. Maksudnya akan ada orang yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Dan jangan kau percaya. Dan Anda mengatakan iya, itu berlaku pada masa dulu, masa Yesus dan masa yang akan sekarang. Kalau masa sekarang kan sudah banyak kita lihat. Bersaksi bertemu dengan Yesus, sedang sholat tahajud bertemu dengan Yesus, sementara di kebun bertemu dengan Yesus. Entah apa-apalah kesaksian mereka tentang Mesias itu, termasuk yang terjadi pada diri Paulus. Benar enggak? Seperti yang saya sudah katakan tadi kan. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus itu memang tetap relevan, ya, tetap relevan sampai saat ini. Karena buktinya kan ada yang mengaku sudah ketemu Yesus, kemudian Yesus ada di sana dan di sini. Padahal itu adalah merupakan hal yang memang sudah dibuatkan oleh Yesus, akan terjadi hal seperti itu. Oke, Bang. Yesus menasihatkan jangan kita percaya. Oke, Bang. Ketika Yesus akan datang pada kali yang kedua, semua mata akan memandang. Baik, Bang, saya pahami, saya maklumi. Tidak ada satu kesaksian pun di antara kita yang hidup di zaman sekarang yang bertemu dengan Yesus yang kemudian mengajarkan untuk merasulkan Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun yang bermimpi mengaku bertemu dengan Mesias yang kemudian justru menjadi mu'alaf. Semua yang bermimpi bertemu, mengatakan ketemu dengan Mesias, pasti semuanya murtad apapun agamanya. Nah, murtad ini dilarang oleh Yesus kalau begitu. Karena di sini penekanannya, jangan engkau percaya kepada siapapun yang mengatakan melihat Mesias di sana, melihat Mesias di sini. Padahal kalau kita melihat, semua orang yang pernah bermimpi katanya didatangi oleh Yesus, semua mengajarkan apa kemudian? Menjadi penginjil. Contoh, Meme Kece, Meme Kuclup. Siapa lagi? Saipudin Abraham. Siapa lagi? Iksan Palopo. Siapa lagi? Semua orang-orang yang sekarang sebelum murtad sudah ada label pendeta lebih dulu. Mereka mimpi bertemu Mesias.
Setelah itu mengajarkan siapa Yesus. Mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Mengajarkan Paulus adalah Rasul. Kenapa Yesus kemudian mengatakan, jangan engkau percaya kepada mereka? Ada apa bang? Harusnya kan Yesus itu mengatakan, percayalah kepada mereka. Karena mereka akan mengajarkan, aku Tuhan, aku Mesias, akulah Allah yang datang dalam rupa manusia. Seperti yang dilakukan oleh Abraham. Apa saya punya Abraham? Seperti yang dilakukan oleh Meme Kece. Mengajarkan bagaimana kemudian Yesus itu adalah Tuhan. Padahal mereka katanya konon mimpi bertemu dengan Mesias. Kenapa justru Yesus mengatakan, jangan kau percaya kepada mereka yang mengatakan bertemu dengan saya. Itu ada apa bang? Oke, jadi sebetulnya ada juga orang bertemu dengan Yesus secara pribadi ya, yaitu dengan jamaah roh ya. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hati mereka, mereka terjamah oleh Roh Kudus. Saya kira itu ada juga banyak orang yang mengalami seperti itu. Tetapi ada syaratnya. Apakah yang mereka itu ajarkan itu sesuai dengan ajaran Yesus atau tidak? Ya, kemudian kita lihat apakah tingkah laku mereka itu sesuai dengan apa yang mereka ajarkan atau Yesus ajarkan atau tidak. Selama apa yang mereka ajarkan tidak bertentangan dengan Yesus, itu adalah orang-orang yang memang menerima Yesus secara pribadi mereka. Oke. Tapi itu tidak bertentangan. Jadi baik. mereka itu mengajarkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan Baik Yesus, bang. apapun pengakuan mereka itu adalah apa? Berasal dari Tuhan. Tapi kalau ajaran mereka itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus, nah itu adalah nabi-nabi palsu ataupun guru-guru palsu. Jangan kita sesat. Baik, sekarang kita masuk kepada pembuktian. Kita teropong apa yang Anda sampaikan tadi, ada 3 poin. Ajarannya tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Tadi kita sudah membuktikan bahwa Yesus melarang untuk mempercayai orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Makanya kami Muslim tidak percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias ketika dia menuju ke perjalanan menuju Damsyik. Kami tidak percaya itu karena sesuai dengan pesan Yesus. Kita masuk ke dalam pembuktian 3 poin tadi. Bertentangan dengan ajaran Yesus 1, bertentangan dengan 10 hukum Tuhan, 10 hukum dalam Torah. Kemudian kita lihat dari endingnya apakah ajarannya itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Baik. Saya mengambil pengajaran Yesus karena Yesus itu acap kali masuk ke dalam sinagog pada hari Sabat untuk membacakan Alkitab. Menurut Anda, Alkitab yang Yesus bacakan di depan jemaat di sinagog pada hari Sabat, apakah surah-surah Paulus atau kitabnya Nabi Musa? Jawab. Tentunya kitab-kitab dari Perjanjian Lama. Baik. Nah, dia mengutip semua dari Perjanjian Lama. Baik. Kalau di dalam Perjanjian Lama dibacakan oleh Yesus, saya ingin mengutip di dalam Kejadian Ulangan 18 ayat 22. Di situ diterangkan, perkataan yang diatasnamakan Tuhan untuk tidak disampaikan itu tidak terjadi dan tidak berulang, maka itu adalah kategori nabi palsu. Mengatakan dirinya sebagai Kristus itu adalah kategori nabi palsu. Mengadakan tanda-tanda mujizat untuk menyesatkan itu juga adalah tanda-tanda nabi palsu. Coba Anda dengarkan di dalam Ulangan 18 ayat 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firman seorang nabi yang sama seperti Musa yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ayat ke-20 yang Yesus ajarkan ke sinagog. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Sekarang Anda mengatakan Paulus itu bukan nabi, tapi dia adalah rasul. Masalahnya Paulus mengajarkan rumusan-rumusan konsep menjadi seorang Kristen harus mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Coba kita teropong bagaimana kemudian Paulus mengatakan di dalam gospel bahwa ia menerima wahyu dari Yesus. Berarti apa yang diucapkannya, logikanya harus sesuai dengan ucapan Yesus. Kita lihat 2 Korintus 1 ayat 3, Kolose 1:15, Filipi 2 ayat 6. Di dalam teologi Kristen mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Coba Anda lihat apa yang kemudian Yesus ajarkan ketika dia menjadi seorang utusan kepada Bani Israel. Yohanes 17 ayat 3. Aku ini adalah utusan Tuhan. Di dalam Yohanes 7 ayat 16, Yohanes 7 ayat 29, Matius 21 ayat 11, Yesus menyatakan dirinya adalah nabi utusan Allah. Paulus di dalam Kolose, Filipi, kemudian Korintus mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Apakah ini setara atau seimbang atau sama dengan ajaran Yesus dengan Paulus? Menurut Anda? Silakan. Oke,
Jadi jangan kita menggunakan satu ayat saja. Jangan kita menggunakan satu ayat saja, kemudian kita mengabaikan ratusan ayat tentang siapa Yesus itu. Ya. Jadi, Iya, saya bisa membuktikan dengan ratusan ayat, Bang. Saya harus memulainya dengan beberapa ayat. Tidak mungkin saya langsung mengutarakan 100 ayat. Lukas pasal 2 ayat 10-11, ya. Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 10-11, ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Itu ajaran siapa, Bang? Itu ucapan siapa, Bang? Rasul Paulus ajarkan, ya betul, ya kan? Itu pasal 2 ayat 10 dan 11 jelas di sana. Malaikat sendiri yang menemui Maria kemudian berkata, ya, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi apa yang salah yang Paulus ajarkan? Kan Yesus itu juga Tuhan. Jadi selain dia utusan, dia juga sebagai Tuhan. Jadi jangan kita menggunakan satu ayat saja membenarkan argumen kita, kemudian kita mengabaikan ratusan ayat yang mendukung bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu. Pesan Yesus itu jelas. Salah satu pesan Yesus itu adalah sebab pengajar-pengajar palsu atau nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mukjizat-mukjizat dengan tujuan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Lalu kemudian di ayat 23 di Markus 13, hati-hatilah kamu. Kamu di sini dalam kurung adalah murid-murid angkatan pertama. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semua ini kepada kamu. Itu Yesus tekankan kepada murid-muridnya. Nah, lalu kemudian Anda mencoba untuk loncat. Jangan cuma ngambil satu ayat. Apa mungkin di forum yang sangat sederhana ini, di waktu yang dibatasi ini, saya mau, Anda siap, saya membacakan ratusan ayat yang membuktikan antar ajaran Yesus dan Paulus itu kontradiksi. Tidak kan? Nah sekarang cukup Anda luruskan dulu. Coba Anda tunjukkan apa ajaran yang memang bertentangan dengan ajaran Yesus yang diajarkan oleh Paulus. Tadi sudah saya mengatakan kepada Anda, Yesus mengatakan kalau dirinya itu adalah utusan Tuhan. Paulus mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Yang benar yang mana? Yesus itu utusan atau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Yang Anda percaya Yesus atau Paulus? Yesus dan Paulus saya percaya. Yang saya percayai Yesus, ya, karena seperti yang saya sudah katakan tadi kan, selama ajaran Paulus itu tidak bertentangan dengan ajaran Yesus, saya akan percaya. Loh, ini sudah bertentangan, ini sudah nyata bertentangan. Yesus mengatakan dirinya utusan Tuhan. Saya tidak percaya lagi. Yesus mengatakan, ini lihat, orang beragama itu, Bang, tujuan kita beragama, baik itu Kristen maupun Islam, ending daripada keberagamaan kita, ketaatan kita ini adalah mendapatkan hidup kekal. Apa itu? Surga. Betul? Betul? Benar enggak? Halo? Ya. Benar enggak bahwa ending daripada kita beragama itu adalah menginginkan hidup yang kekal? Benar enggak? Ya, amin. Oke. Sekarang Yesus memberikan tiket. Tiket hidup kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Yohanes 17 ayat 3. Berarti ajaran Paulus Kolose 1 ayat 15, Filipi 2 ayat 16, 2 Korintus 1 ayat 3 itu sudah bertentangan. Karena Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar. Tapi Paulus mengajarkan Yesus juga itu adalah Allah yang benar yang datang dalam rupa manusia. Nah sekarang yang mana yang benar? Satu-satunya Allah menurut Yesus adalah dia yang di surga, atau Yesus juga yang ada di bumi? Yang mana yang benar? Yesus itu adalah Tuhan, ya. Jadi sebetulnya ini ada pembahasan yang lain, ya. Loh,
Bagaimana ceritanya Anda mengatakan dia Tuhan, sementara Yesus mengatakan satu-satunya Allah hanya ada yang di langit? Dan pada saat dia mengatakan itu, dirinya mendudukkan sebagai dirinya utusan. Kenapa kemudian dia bisa berubah menjadi Tuhan? Sementara konsepnya sudah jelas menurut Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Mengenal engkau, bukan mengenal saya. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Itulah hidup kekal. Mengenal engkau. Dia yang di atas, yang di luar daripada diri Yesus. Sebagai Allah satu-satunya yang benar. Satu-satunya, Anda ngerti satu-satunya enggak? Oke? Ya. Saya kan sudah katakan tadi kan, ya. Jadi Yesus itu memang dia sebagai utusan, oke. Ya, dia sebagai nabi, oke. Dia Nah sebagai justru guru, oke. itulah Tapi kemudian. jangan lupa, dia juga itu adalah sebagai Tuhan. Berarti Yesus Dan ada bohong. banyak ayat. Berarti Ada Yesus banyak ayat yang bohong. kita bisa buktikan. Berarti Yesus bohong dengan mengatakan Allah itu cuma satu-satunya yang ada di surga. Kalau ternyata sesuai dengan ajaran Kristen, Yesus juga itu adalah Allah. Bohong Yesus. Harusnya Yesus mengatakan dua-duanya Allah yang benar adalah engkau yang ada di surga dan aku yang ada di bumi. Ini baru satu ayat loh. Itu, oke, pada waktu dia berbicara itu dia sebagai apa dulu? Dia selama-lamanya sebagai manusia, terangkat ke surga pun menurut kisah yang dikabarkan oleh Lukas dan juga Markus, tetap aja dia terangkat ke surga dalam statusnya sebagai Tuhan. Sampai di surga dia hanya duduk di sebelah kanan Allah. Kapan dia jadi Tuhan? Oke, kalau dia sebagai manusia ya iya oke itu. Tapi dia juga sebagai Tuhan. Dari mana ajaran itu bahwa dia itu juga adalah Tuhan? Yohanes 1:1. Dari mana? Firman-Nya adalah firman. Firman itu bersama-sama Itu dengan Allah. ucapan siapa? Itu ucapan siapa? Itu ucapan siapa? Yohanes 1:14 ya, firman itu telah menjadi Nah, manusia. firman Anda telah katakan, menjadi manusia. Siapa? Itu ucapan firman Tuhan. Kalau Anda tidak percaya itu, jangan kutip ayat yang lain. Jangan Anda membenarkan ayat-ayat yang lain ketika ayat-ayat itu mendukung argumentasi Anda. Tetapi ketika ayat-ayat itu tidak mendukung argumentasi Anda tanyakan, siapa yang bilang itu? Oke, Siapa yang oke. Begitu, bro. Oke, pada mulanya adalah firman. Sekarang Allah yang disebut satu-satunya Tuhan itu firman atau bukan? Firman itu kan ya Allah. Dari mana Anda mengatakan bahwa firman itu menurut Anda firman itu apa sih definisi bahasa Indonesianya? Firman itu apa menurut Anda? Firman itu adalah Yohanes 1:1 saya. Iya, firman itu adalah Firman itu adalah Allah. Oke, berarti ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Apakah boleh saya mengatakan segala Allah yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka? Boleh saya katakan seperti itu? Ya, dalam konteks mana? Lihat konteksnya, bro. Nah, itu dia makanya saya katakan, definisikan kata firman itu apa? Jangan sesuai dengan ayat sisipan, karena Yohanes 1 sampai ayat 8, Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18 itu tidak ditemukan di dalam Kodeks Sinaiticus dan juga Sinaiticus dan juga Vatikanus itu tidak ditemukan. Tapi kalau Anda mengatakan ada, tunjukkan sekarang. Itu adalah ayat himne Plato, itu adalah filsafat himne Plato, filsafat tentang logos. Logos itu adalah perantara yang posisinya satu level di bawah Allah dan satu level di atas manusia biasa. Dia adalah logos. Yesus itu adalah logos. Pada mulanya adalah logos. Pada mulanya adalah perantara. Yang mengajarkan kita kemudian untuk mengenal Tuhan adalah perantara. Apa itu? Firman. Kalamullah. Kamu mengenal Tuhan melalui kalamullah. Apa itu? Perkataan-perkataan yang ada dalam kitabmu. Islam mengenal Tuhannya melalui kalamullah. Apa itu? Tulisan-tulisan yang ada di dalam Al-Quran. Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Nah, inilah. Kemudian Yohanes 1 ayat 14 itu kan jelas sekali. Ya. Itu makanya aku bilang, kita melihat 3 poin yang Anda utarakan untuk mengetahui
Apakah Nabi Paulus itu betul-betul nabi palsu atau bukan? Anda mengatakan, lihat ajarannya, apakah bertentangan dengan Yesus? Kita sudah membuktikan. Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Tunjuk dalil di mana Yesus ketika mengajarkan kepada Bani Israel, dia adalah Tuhan yang datang dan menjelma menjadi manusia. Tunjuk ayatnya. Tadi kan saya sudah tunjukkan ya. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, ya kan? Yesus menjelma menjadi manusia. Di Filipi juga ada. Itu ucapan siapa? Ya, Yohanes itu apakah itu bukan firman Tuhan? Gimana? Ya, itu firman Tuhan atau bukan? Yohanes yang mana yang Anda maksud? Itu bukan firman Tuhan atau firman Tuhan? Tunggu dulu, yang mana yang Anda maksud firman Tuhan? Menggunakan ayat yang mendukung argumen kita sebagai firman Tuhan, tetapi ketika ayat-ayat itu tidak mendukung argumen kita, kita katakan itu bukan firman Tuhan, itu bukan ucapan Yesus. Oh, memang seperti itu cara mencari kebenaran itu seperti itu. Karena kita berada pada masa di mana kita berjauhan dengan oknum yang kita bicarakan. Berarti kita harus menelaah apa yang terjadi pada masa lampau dengan informasi-informasi yang kita terima melalui kitab. Nah, apakah kemudian ketika kita menerima kitab semuanya kita telan? Atau menurut perintah Yesus, kasihi Allahmu dengan segala akal budimu? Itu kan perintah. Berarti kita harus berakal demi mencari sebuah kebenaran, bukan menelan begitu saja, kan gitu ya? Nah, sekarang ketika Anda mengatakan firman itu telah menjadi manusia, sekarang saya ingin tahu kepada Anda, apakah Bapak itu pada dirinya memiliki kelemahan sehingga dia itu harus memiliki kepribadian sebagai manusia? Menurut Anda? Allah itu maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Tapi ketika dia menjadi manusia, apakah dia masih maha kuasa? Ketika dia menjadi manusia, tentunya dia punya keterbatasan seperti Nah, manusia. makanya saya tanya, adakah sisi di mana Allah itu memiliki masa di mana dia kehilangan kekuasaan? Ketika dia menjadi manusia, tentunya dia memiliki sifat seperti manusia, punya keterbatasan. Berarti Tuhan itu tidak maha kuasa. Keilahian. Anda mengatakan Tuhan itu maha kuasa. Ternyata Tuhan menurut Anda punya masa di mana dia tidak maha kuasa. Apakah masih layak dituhankan sosok Tuhan yang kayak begini? Ada masa di mana dia kehilangan kekuasaan. Gimana, Bang? Kapan dia menjadi Tuhan? Sudah dari sononya dia Tuhan, bro. Loh, Dalam tadi katanya Lukas 2 ayat 10-11 ya? Tadi katanya ingat, Bang. Ini terlontar dari mulut Abang sendiri yang mengatakan ketika Tuhan menjadi manusia, maka naturnya sebagai Sang Maha Kuasa itu hilang. Betul? Anda akui nggak tadi? Ini masih ada loh. Masih hangat pernyataan Anda. Benarkah ketika Tuhan menjelma menjadi manusia, kemahakuasaannya itu hilang? Itu tetap melekat padanya. Loh, tapi dia sudah menjadi manusia. Tetapi tetap melekat. Ya, Berarti dia bukan manusia dong. Tetap keilahiannya melekat. Berarti dia ilahi, dia bukan manusia. Sifat kemanusiaannya tetap juga terlihat. Loh, ya? itu Tuhan model apa Tapi itu? tidak bisa dipisahkan. Loh, gimana ceritanya? Berarti ketika Anda mengatakan Yesus itu dilahirkan, dikandung oleh Maria, berarti Allah dikandung oleh Maria gitu maksudnya? Tidak tentunya. Oh, nah kalau tidak, berarti Yesus itu bukan Allah. Manusia tentunya. Ya, ketika dia dilahirkan itu dia sebagai manusia. Nah, berarti dia sudah terbatas kan? Karena dia sudah menjadi manusia. Ya. Berarti apakah pantas kita menuhankan sosok yang memiliki batas sebagai Tuhan? Dia tidak lagi menjadi Tuhan. Bayangkan 33 tahun Tuhan pensiun menjadi Tuhan, dan dia menghinakan dirinya menjadi manusia. Ini ajaran dari mana? Itu ajaran dari Tuhan. 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 Itu ajaran dari Tuhan.
dia kan seperti saya katakan tadi, dia di dunia ini sebagai manusia, tapi tetap ketuhanannya tetap ada. Dari mana sisi? Coba Anda tunjukkan ketika Yesus menjadi manusia, mana sisi ketuhanannya? Tunjukkan. Mati memberi makan 5.000 orang. Waduh. Hanya dengan dua kepul roti dan 2 ekor ikan. Dan ada juga begitu banyak hal yang dia lakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dengarkan dulu, Bang. Dia cuma- Oke, dengarkan. Tolong didengarkan. Yesus memberi makan. Yesus menghidupkan orang mati. Yesus membuat orang buta melihat, orang tuli mendengarkan. Semua bolehlah ya diborong oleh Yesus. Silakan, monggo, tafadhal. Tapi apa pengakuan Yesus? Dalam Yohanes 17 ayat 7. Sekarang murid-muridku tahu. Sekarang pengikut-pengikutku tahu bahwa apa yang ada pada diriku semuanya berasal daripadamu. Ngerti enggak pernyataan Yesus itu, Bang? Ya, karena aku dan Bapa satu. Satu apa? Jadi satu rencana, satu tujuan. Ya kan? Satu apa? Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu berasal dari Bapa. Berarti bukan berasal dari dirinya kan? Ya. Berarti yang Bapa ini bukan Yesus. Ya, dia saja itu yang menjelma. Loh, gimana ceritanya, Bang? Iya. Ya, inilah akibatnya kalau Abang menuhankan Yesus berasal dari ajaran nabi palsu. Ini bukti, ini baru kita sesi pertama loh, membuktikan kontroversinya antara ajaran Paulus dan ajaran Yesus. Sekarang kita melihat buahnya, bagaimana Anda kelabakan, mau mengatakan Tuhan salah, mau mengatakan bukan Tuhan salah. Inilah yang dimaksud dari buahnya engkau akan mengenal Dia. Gimana? Oke, sekarang saya bertanya kepada Anda. Boleh. Oke, saya bertanya kepada Anda. Siapa yang bisa mengutus malaikat? Tuhan atau nabi? Oke. Apakah seorang manusia bisa mengutus malaikat? Oke. Yesus sudah menjawabnya. Apapun yang ada pada diriku, mengutus malaikat, mengutus nabi, mengutus gorila, atau mengutus apapun itu semua berasal daripada Dia yang telah mengutus aku. Kemampuan yang Yesus miliki itu adalah pemberian. Betul? Coba baca Wahyu 22 ayat 16. Wahyu 22 ayat 16. Ya, silakan Anda baca. Wahyu 22 ayat 16. Ya, silakan Anda baca. Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Oke. Ya, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gimulnya. Oke. Jadi hanya Tuhan yang bisa mengutus malaikat. Ya, Nabi tidak berhak, tidak punya kuasa untuk mengutus malaikat. Oke, ada yang lebih hebat loh, Bang. Di dalam Wahyu 1 Yesus mengatakan begini, akulah Alfa dan Omega. Hebat kan Yesus itu? Ya, betul. Ah, kalau begitu kita tepuk tangan dulu untuk Yesus. Betul. Tepuk tangan dulu untuk Yesus. Ya. Oke, sekarang kita bahas. Jadi bagaimana? Oke. Hanya Tuhan yang bisa atau yang berani mengatakan akulah Alfa dan Omega. Oke, sekarang Ada seorang pun yang boleh enggak saya minta Abang tepuk tangan untuk Tuhan Yesusmu? air kecuali Tuhan, karena Dia Oke. itu adalah Allah. Oke, boleh enggak saya minta Anda tepuk tangan untuk Tuhan Yesusnya Anda? Tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan Yesusnya Anda. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi Yesus mengatakan di dalam Wahyu 1 ayat 8 ya, kalau nggak salah ya. Dia katakan, akulah Alfa dan Omega. Keren kali. Tapi coba kita menggunakan akal sehat sesuai dengan instruksi Yesus. Ketika dia mengatakan, kasihilah Allahmu dengan segalap akal budimu. Kita teropong ke ayat 1-nya. Apa kata ayat 1? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti apa yang diucapkan Yesus, akulah Alfa dan Omega, itu adalah wahyu yang dikaruniakan Allah kepadanya untuk supaya Yesus sampaikan. Korelasinya jelas. Yohanes 12 ayat 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allahku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Betul? Betul? Betul, Bang?
Itu pengakuan Yesus. Betul ya? Oke. Ya. Berarti ketika dia mengatakan akulah Alfa dan Omega, berarti itu bukan perkataan yang berasal dari dirinya sendiri, tetapi perkataan yang diperintahkan dari Allah untuk ia sampaikan dan untuk ia katakan. Betul? Itu adalah berasal dari dia sendiri. Loh, berarti dia bohong dengan mengatakan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Anda ingin mau mengatakan Yesus itu pembohong? Bang, istighfar bang. Yesus itu tidak pembohong. Oh, berarti apa yang dia katakan itu semua berasal dari dia yang telah mengutus Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan? Dan Bapa adalah satu. Jadi apa yang Yesus katakan itu ya berasal dari Allah. Dan siapa itu Allah itu ya Yesus sendiri. Dari mana ke mana? Ketika Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, maka Yesus akan mengatakan, aku berkata-kata dari diriku sendiri. Tetapi Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Percaya Yesus atau Anda percaya mimbar gereja sih? Anda kan tadi mengaku Anda adalah jemaat biasa. Katakan kan dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Allah. Siapa itu Allah? Ya Yesus sendiri. Loh, berarti Allah itu dirinya sendiri gitu? Yesus, dia menjelma menjadi manusia. Lalu kenapa dia mengatakan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Sampai nangis saya ini. Itu penafsiran Anda. Loh, dalam ayat ini kok jelas. itu tidak butuh penafsiran. Itu pernyataan Yesus. Itu pernyataan Yesus, tidak butuh penafsiran. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jelas. Hah? Jelas ayatnya ini kan aku adalah Alfa dan Omega, itu ya Allah. Ya, Yesus Iya, adalah Allah. jadi ketika Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega, yang dimaksud itu adalah Allahnya Yesus. Sama ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu itu penafsiran kamu itu. Oh tidak, itu bukan penafsiran. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bagaimana kemudian Anda mengatakan Yesus itu awal dan akhir, sementara Adam lebih duluan daripada Yesus? Yesus nanti Maria ngeden baru Yesus itu ada. Gimana ceritanya? Sebelum Abraham dia ada, Yesus sudah ada, bro. Betul, yang ada sebelum Abraham ada itu banyak. Ada Nuh, ada siapa aja, pokoknya banyak. Sebelum Abraham ada itu sudah banyak manusia deh. Bukan cuma Yesus. Bahkan Salomo dengan lisannya mengatakan, sebelum langit digariskan, aku sudah ada di sana. Kata Salomo melalui tulisannya sendiri. Sementara yang mengatakan, aku ada sebelum ada, itu tulisan Yohanes, bukan tulisannya Yesus. Sambil minum. Jadi Anda kalau ayat-ayatnya mendukung argumentasi Anda bilang itu ayat dari firman Tuhan ya. Tapi Karena itulah kemudian dengar. Bukan berasal dari firman Tuhan. Kami mempercayai perjanjian lama dan baru. Dengar. Ya, jadi kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan. Dengar dulu kawan. Jangan kita hanya mengambil satu ayat, mendukung ide kita, kemudian kita mengabaikan ribuan ayat yang mendukung bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dengar dulu. Itu salah sekali, bro. Dengarkan dulu. Ada indikasi penambahan dan pengurangan dari Yesus tentang kitabnya. Coba Anda cari dalam kitab Wahyu. Ayat 17 ayat 18. Barang siapa yang menambahkan perkataan-perkataan di dalam kitab ini, maka Allah akan mengambil kemuliaannya dari kerajaan Allah. Lalu barang siapa yang mengurangi perkataan-perkataan, itu sudah bukti adanya indikasi dari Yesus akan ada penambahan kata-kata, akan ada pengurangan kata-kata. Kalau tidak ada indikasi itu, ngapain Tuhan sampaian memberikan petua seperti itu? Sangat jelas sekali ya. Banyak ayat-ayat yang mendukung bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Banyak ayat dan juga banyak ayat yang menyatakan dari lisannya Yesus bahwa dirinya bukan Mereka Tuhan. sendiri yang mengatakan. Kemudian dari ayat-ayat yang terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 1 ya sampai 3, kemudian Yohanes 1 ayat 14 ya, dia menjelma menjadi manusia. Kemudian di Wahyu ya, Wahyu jelas. Kemudian juga di Matius, dia akan datang sebagai raja, dia datang sebagai hakim. Saya mau tanya sama Anda, itu hakim yang berhak menghakimi manusia siapa? Nabi atau orang atau manusia? Kan saya sudah mengatakan samamu,
apapun yang ada pada diriku, semuanya berasal daripada Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus menjadi hakim, Yesus menjadi raja, Yesus menjadi presiden, Yesus menjadi gubernur, bahkan menjadi satpam sekalipun, itu semua adalah pemberian dari Dia yang telah mengutus Yesus. Batalkan itu dulu. Karena Dia itu adalah Allah sendiri. Yesus itu adalah Allah sendiri. Berarti Yesus bohong. Yesus bohong dengan mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Aku pergi kepada Bapa karena Dia lebih besar daripada aku. Yesus bohong dengan berkata seperti itu. Tidak bohong dia. Ya, Berarti seperti yang saya sudah katakan tadi kan, dia juga sebagai utusan. Oh betul, that's right. Tapi jangan lupa dia juga apa? Sebagai Tuhan. itu ajaran Paulus, ajaran nabi palsu. Ini yang sedang kita bahas. Dan yang juga akan datang kembali dan akan apa? Memberi upah, membawa upah kepada mereka yang berhak menerima upah. Coba ya. Jadi jelas sekali. Coba Anda lihat. Melebar, ya. Coba. Tadi kan kita akan membahas tentang Paulus, tapi tidak apa, ya. Ini sudah Loh, melebar. ini Anda sedang Ada begitu banyak. Anda sedang dengar. Anda sedang mewakili Paulus. Tapi Yohanes 1 ayat 1 sampai Anda sedang mewakili Paulus. Saya mewakili Yesus. Anda mengajarkan Yesus itu Tuhan. Saya mengajarkan ajaran Yesus. Yesus itu utusan Tuhan. Ayo, Anda mewakili Paulus, saya pasang badan. Itu pendapat Anda. Bukan pendapat Anda, itu dalil-dalil yang ada di kitab Anda. Wahyu 1. Ayat-ayat yang mendukung bahwa Yesus itu adalah Dengar dulu. Wahyu 1 ayat 1. Oke, sebagai juru selamat, ya, sebagai jalan, ya, sebagai terang. Jadi lihat. Jadi ada banyak ayat-ayat yang mengatakan. Oke. Jadi Tumpuk ayat yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Silakan Anda tumpuk ayatnya. Berikan kekuatan Anda untuk menegaskan Yesus itu adalah Tuhan, silahkan. Namun saya minta Anda membatalkan ajaran Yesus yang mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan waktu bersamaan juga mengenal Aku sebagai utusanmu. Batalkan ayat itu dulu, baru Anda boleh mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Kalau Anda bilang Allah itu adalah satu-satunya, iblis juga mengakui bahwa Allah itu adalah satu-satunya. Ya? Jadi bukan cuma manusia yang mengakui ya Allah itu adalah satu-satunya, iblis juga mengakui ya Allah itu satu-satunya. Ya, tapi kenapa dia tidak diperkenankan oleh Allah? Karena dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Jadi, iblis itu saja mengakui bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya. Iblis Orang itu Kristen mengakui bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya. Dan melalui apa? Ya, apa yang kita lakukan, kita tidak bertentangan dengan firman Iblis Tuhan. itu memulai pengingkarannya bukan karena tidak mengakui Allah sebagai penciptanya. Bukan. Iblis mengakui bahwa Allah itu adalah sang pencipta alam semesta, termasuk yang menciptakan dirinya. Yang membuat iblis membangkang ketika dia diperintahkan sujud kepada Adam, sehingga dia ingkar terhadap perintah, bukan ingkar terhadap ketuhanan Tuhan, bukan. Sama seperti Anda, ketika saya datang mengajarkan Yesus itu adalah utusan, Anda membangkang, Anda tidak mau sujud kepada Yesus sebagai utusan, Anda sujud kepada Paulus bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Anda tidak mau tunduk kepada ajaran Yesus, Anda lebih tunduk kepada ajaran Paulus. Sementara Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perintah-perintahku. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sebab pekerjaan yang aku lakukan bukan dari diriku, tetapi pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku lakukan. Jika kamu mengikuti Pak Yesus, ketika Yesus itu menyembah hanya kepada Allah satu-satunya Allah yang benar yang telah mengutusnya Dia, maka itu baru disebut Anda mengikuti Yesus. Ketika Yesus sujud, Anda sujud. Ketika Yesus puasa, Anda puasa. Ketika Yesus ibadah hari Sabat, Anda Sabat. Ketika Yesus itu sunat, Anda pun sunat. Ketika Yesus mengharamkan makan babi, Anda pun tidak makan babi. Tapi apa yang terjadi sekarang? Anda mengikuti dan sujud kepada Bapak Paulus.
Gimana? Apakah Anda hanya masih mau mengatakan bahwa Iblis itu dia kenapa dia dibuang ke dunia oleh karena apa? Dia ingin menyamai yang maha tinggi ya. Oleh karena kesombongan, ya, dia ingin menyamai ya Yesus, atau dia ingin menyamai Allah, padahal dia itu hanya sebagai ciptaan. Ya. Oke. Dia apa? Dibuang. Jadi Oke. ajaran kami Oke. tetap dengan jelas. Oke. Dia tidak menyembah Adam. Oke, Ya. baik. Dia Sekarang kita dia buktikan. menyamai yang maha tinggi yaitu Allah. Oke. Tentang ajaran Yesus ya. Oke, sekarang Anda tidak sadar. Bentar, saya dulu. Yesus ajarkan apa? Supaya kita apa? Saling mengasihi. Ya itu ajaran Kristen, itu yang kami hidupkan. Kemudian tentang puasa. Kami juga orang Kristen berpuasa, bro. Kalau saya mau tanya sama Anda, pada orang Muslim ya, Anda berpuasa itu hanya apa? Hanya diganti saja waktu makannya. Kami berpuasa hanya satu hari, tapi 1 kali 24 jam. Tapi kalau Muslim berpuasa hanya waktu makan saja diganti. Misalnya biasanya makannya pagi, siang, malam, tapi diganti waktu makannya. Itu bukan puasa, bro. Kalau puasa memang 1 kali 24 jam. Ya. Tentang sunat. Oke. Yesus itu tidak mengajarkan sunat, ya. Karena itu ya memang itu satu tanda untuk orang Yahudi. Tapi itu tidak coba. Haruskan. Kami sudah sunat hati yang penting. Ya, hati yang penting, bukan secara lahiriah, tapi secara rohani. Ya. Jadi ajaran Yesus kami ikuti. Jadi uraian demi uraian Anda paparkan justru membuktikan Anda anti terhadap ajaran Yesus. Ya. Terus kemudian Anda mengatakan iblis itu bukan tidak mau sujud kepada Adam, tetapi membangkang ingin menyamai Allah. Dan Anda sadar tidak bahwa Anda ini sekarang kedudukannya, posisi Anda itu ingin menyetarai Allah. Paham tidak Anda? Ketika Allah mengatakan kepada Musa, jangan ada sembahan lain di hadapanku, Kristen berdiri dengan gagahnya mengatakan, sembahan lain selain Allah Israel adalah Yesus Kristus. Kamu sadar tidak bahwa apa yang kamu lakukan itu setara dengan yang dilakukan oleh iblis? Paham tidak saudara? Kami tidak melakukan apa yang dilakukan oleh iblis. Justru kalian ya menyembah batu hitam. Batu hitam itu bukankah itu syirik? Bukankah itu sudah menyekutukan? Nah, karena yang hanya bisa menghapus dosa adalah Allah sendiri, bukan batu hitam. Nah, batu hitam itu ditempatkan di Ka'bah. Nah, kenapa? Karena setiap orang yang mengusap, mencium batu hitam, dosanya itu akan diampuni. Nah, pada hari kiamat dosa batu itu akan bersaksi, akan mempunyai mata dan mulut. Nah, jadi bukankah ini suatu penyembahan berhala? Bukankah ini syirik? Nah, Firman Tuhan katakan jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Kemudian jangan kamu membuat patung menyerupai apapun. Nah, batu dan sebagainya. Bukankah itu sudah menyekutukan Allah? Ya? Nah, Rasakan batu itu bisa menghapus dosa. Saya mau tanya, coba tunjukkan di ayat kamu batu bisa menghapus. Nah, jadi Anda memaparkan ini membuktikan bahwa tentang kitab Anda tidak paham, tentang kitab Islam Anda buta. Anda mengatakan Islam menyembah batu. Apa dalil Anda? Sementara Yakub mengambil bantalnya yang terbuat dari batu, lalu mendirikannya, lalu meminyakinya, lalu mundur, lalu dia sujud menghadap batu tugu tersebut. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Yakub itu menyembah batu? Jawab. Saya sudah katakan tadi kan, Hajar Aswad itu mengusap dan mencium batu hitam akan menghapus dosa. Jadi siapa yang bisa menghapus dosa selain Oke. Anda menghujat batu Hajar Aswad menghapus dosa. Saya ingin tanya sama Anda untuk menguji kemampuan Anda di dalam menguasai kitab Anda. Ketika Maria meminyaki kepala Yesus, kemudian dia mengusap-ngusap, kemudian dia menciumi kaki Yesus, itu prosesi apa menurut Anda? Penghapusan dosa? Itu prosesi merendahkan diri di hadapan Yesus. Jadi itu prosesi penghapusan dosa atau bukan? Tidak dituliskan di situ.
Ayo. Tidak dituliskan, tidak dicatat itu. Terus kalau tidak dicatat, apa yang mereka pertontonkan itu? Prosesi apa? Persinahan. Itu menjelang Yesus mau disalibkan. Iya, terus kenapa harus Maria? Mana murid-muridnya? Kenapa bukan murid-muridnya yang meminyaki Yesus? Ya, karena dia kan itu dianggap orang berdosa. Oke, berarti Maria dianggap orang berdosa. Dengan cara menghapuskan dosa, dia harus meminyaki Yesus dan mencium Yesus, gitu. Oh tidak. Lalu apa? Apa yang mereka sedang pertontonkan? Ayo. Iya, dia mempertontonkan bahwa dia itu adalah orang berdosa. Oh gitu. Apa masalahnya? Cuman itu saja. Ya. Lalu bagaimana dengan budaya Yahudi yang mengatakan menyentuh yang bukan muhrimnya itu wajib dibunuh? Kenapa tidak berlaku pada Yesus? Sementara dia adalah orang yang taat kepada Torah. Ayo. Jawab. Karena Yesus itu adalah juga dianggap sebagai tabib, ya. Dia ketika dia berinteraksi dengan manusia. Jadi tabibnya Yahudi, jadi tabibnya Yahudi. Itu satu-satunya dia berinteraksi. Tapi semua orang-orang yang ada di sekitar itu di zamannya. Ya, Oke, prosesi yang dilakukan oleh Yesus dengan Maria di depan umum itu bukan sedang menjadi tabib, tetapi mereka sedang menikah. Tapi debater-debater Kristen mengatakan itu bukan menikah, itu adalah proses pengampunan dosa. Berarti dengan mengelus kepala Yesus, dengan mencium kaki Yesus, itu sama prosesi penebusan dosa. Kalau menebus dosa dengan mencium kaki Yesus, kenapa harus ada penyaliban? Kenapa anda cium kaki Yesus aja? Asumsi Anda, itu asumsi Anda. Kalau bukan asumsi, berarti mereka melakukan prosesi apa? Ayo. Yang saya katakan tadi kan itu menjelang Yesus mau disalibkan. Kemudian datanglah orang berdosa itu yang di Maria untuk apa? Ya mau minta pengampunan dari Yesus. Oke. Cuma dia tidak secara langsung katakan. Berarti prosesi pengampunan yang diajarkan oleh Yesus, yang dipertontonkan oleh Yesus adalah mencium kaki. Betul? Itu asumsi Anda dan itu pemikiran Anda. Anda mengatakan tadi Maria datang untuk pengampunan dosa, gimana sih? Iya, memang betul. Tapi bukan dengan dia mengusap itu kemudian dia diampuni dosanya. Terus kenapa Yesus tidak melarangnya? Kalau memang itu tidak menghapus dosa, atau kalau memang itu bukan prosesi nikah? Antara prosesi nikah atau menghapus dosa, ini yang harus Anda pilih salah satunya. Kembali ke topik aja, Bang Sima. Kembali ke topik. Oke, terima kasih. Tadi sudah ada yang melenceng. Sebentar Pak Ferry, ada melenceng dari topik bahwa yang topik yang disepakati adalah Paulus sebagai Rasul atau Nabi. Anda yang melempar kembali ketika Anda tersudut dengan batu hitam. Itu sudah tidak sesuai topik. Silakan lanjut topik yang tadi. Itu dijawab pertanyaannya. Silakan. Bro, saya tidak sebetulnya kan kami ini hanya berbincang tentang Paulus, tapi Bro tadi sudah menanyakan tentang ketuhanan Yesus. Sebetulnya siapa yang menyimpang? Itu ketuhanan Yesus diajarkan oleh Paulus. Tapi Bro Oke, gini kawan. Siapa yang mengajarkan Anda menuhankan Yesus? Siapa yang mengajarkan Anda menuhankan Yesus, menyembah Yesus? Siapa yang mengajarkan itu? Ini. Jangan datang lagi pada topik. Tidak, supaya kita tahu bahwa Anda itu menyembah Yesus berasal dari pengajaran Paulus. Bisa enggak Anda membuktikan bahwa Anda menyembah Yesus berdasarkan pengajaran Yesus? Kalau iya, tunjuk di mana Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya. Ada enggak? Lalu siapa yang mengatakan? Barang siapa yang berkata dengan mulutnya, lalu apa yang dikatakan dengan mulutnya itu diimani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Siapa yang mengajarkan itu? Jawab. Sama dengan juga di Al-Quran. Apakah juga Allahnya Muhammad langsung akulah Allah kemudian sembahlah aku? Tidak ada kan? Jelas ada. Taha ayat 11. Innani ana Allah la ilaha illa ana. Ya, itu dari siapa?
Itu kan dari juga malaikat, kemudian disampaikan kepada Muhammad. Tapi itu juga tidak ada konfirmasi. Jadi maunya Anda, Tuhan itu datang, Allah Subhanahu wa taala itu datang, lahir di dalam dikandung di dalam rahim manusia baru dilahirkan gitu. Sampaikan. Jadi ketika disampaikan ada saksi-saksinya, ya di zaman Yesus, ya semuanya ada saksi-saksinya. Demikian juga Rasul Paulus, ya ada konfirmasi dari Ananias, ya ada konfirmasi dari Ananias bahwa dia itu diutus Tuhan, bahwa Yesus sendiri mengkonfirmasi sendiri. Kalau kita baca di kisah pasal 13 ayat 2, ya kisah 26 ayat 16 dan 17, ya di sana jelas. Jadi yang mengajarkan Anda untuk menyembah Yesus itu siapa? Yang mengajarkan kami untuk menyembah Yesus, ya kami yakini dia memang itu adalah Tuhan, ya. Yang mengajarkan, yang saya tanya yang mengajarkan. Yang mengajarkan, ya kami meyakini karena dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan kami meyakini. Firman Tuhan yang mana yang Anda maksud? Firman Tuhan yang mana yang Anda maksud? Kami meyakini dia Tuhan melalui firman Tuhan. Jadi kami Firman Tuhan yang mana yang Anda maksud? Yang patut kami sembah. Jangan Anda kambing hitamkan firman Tuhan. Anda tidak bisa membedakan mana firman Tuhan, mana firman hantu. Paham? Sekarang saya tanya Anda, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Firman Tuhan jelaskan Yesus. Lagi-lagi firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana yang Anda maksud? Kolose, Roma, Korintus, Efesus, Galatia? Atau yang mana yang Anda maksud firman Tuhan? Ya, kenapa? Kan Paulus kan itu adalah. Nah, berarti harusnya Anda mengatakan yang mengajarkan saya menyembah Yesus adalah Paulus. Udah selesai. Betul kan? Paulus yang mengajarkan Anda menyembah Yesus kan? Tapi ajaran Paulus tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Ya sudah deh, sudah kita sudahi sampai di sini ya. Ini sudah 1 jam lebih. Sebetulnya Ya. saya mau bertanya dulu. Boleh saya bertanya? Dari tadi Anda bertanya kok. Ya ini tadi kan tentang kekristenan. Saya mau tanya dulu tentang tentunya apa yang ditulis di Quran Anda. Silakan Anda bacakan ayatnya. Oke, yang pertanyaan saya adalah tentang pewahyuan dari Muhammad. Ya. Kan ketika Muhammad itu menerima wahyu, dia hanya melalui apa? Melalui malaikat Jibril, ya. Dan dia tidak pernah Allah sendiri berkata kepadanya. Kemudian juga tidak ada konfirmasi dari saksi. Orang pun tidak ada. Bagaimana kita mau percaya kalau tidak ada konfirmasi dari siapa-siapa? Sedangkan hanya biasanya dengan malaikat Jibril. Baik. Pertanyaan yang sangat menarik. Sebelum saya menjawab, boleh nggak saya sedikit mengorek tentang pribadi Anda? Karena ini sangat menarik loh untuk kita bahas. Boleh ya? Boleh. Siapa saksi yang meniduri bapak ibu Anda adalah bapak Anda sehingga Anda lahir? Saya kira itu tidak cocok ya. Kenapa Anda tidak mengatakan tidak cocok? Kenapa? Karena masakan orang yang mau tiduri ibu saya atau bapak saya harus ada saksi. Nah, Itu tidak ada saksi berarti ya? Matching dengan. Oke. Berarti tidak ada saksi ya? Berarti tidak ada saksi ya, bro? Tidak matching, ya. Berarti tidak ada saksi ya? Ya, tidak ada saksi. Terus kenapa Anda percaya kalau bapak kandung Anda adalah yang membesarkan Anda? Ya, Padahal karena itu nggak ada saksi loh. Ketika saya lahir, memang saya sudah diasuh oleh orang tua saya. Ada saksi bahwa dia yang meniduri ibu Anda sampai ibu Anda hamil. Nggak ada kan? Begitulah Al-Quran. Ya. Begitulah Al-Quran, kawan. Al-Quran itu tidak butuh saksi untuk menyatakan dirinya sebagai kalamullah. Yang butuh saksi itu adalah hal-hal yang diragukan kebenarannya. Apa yang Anda ragukan tentang Al-Quran? Bisa saja dia itu merekayasa. Oke. Tidak ada saksi, bisa saja dia merekayasa. Oke, baik. Karena tidak ada saksi, tapi kalau ada saksi jelas ya. Oh, ini dia bilang begini. Tapi Oke. kalau tidak ada saksi, bisa saja dia bilang. Saya tanya sama Anda, apakah kebenaran Allah menurut Anda mutlak gugur ketika tidak ada yang menyaksikan?
Ya, tidak semuanya. Nah. Paling tidak ada satu. Oke. Paling tidak ada satu. Sekarang ketika Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku, siapa saksi melihat Allah datang kepada Yesus memberikan Yesus saksi? Tunjuk satu saksi, silakan. Mungkin hal itu tidak ada, tapi ada begitu banyak kan, ada begitu banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah berbicara langsung kepada nabi-nabi. Oke, baik. Dan sebagainya. Baik. Jadi itu salah satu bukti saja sudah kuat. Tapi coba Anda tunjukkan salah satu bukti saja dari Muhammad. Ada tidak? Tunggu dulu, ini kita berbicara mengenai saksi secara luas dulu, secara universal, ya. Jadi ketika Anda mengimani apa yang diajarkan oleh Yesus, bahwa dia telah menerima firman, itu tidak ada saksi yang melihat Allah datang kepada Yesus memberikan firman kepada Yesus, tetapi Anda percaya bahwa Yesus itu adalah penyampai firman. Musa, tidak ada saksi melihat Musa melihat Tuhan datang kepada dia, tetapi Anda mengimani Musa adalah utusan Tuhan. Oke, sekarang kita lari kepada Al-Quranul Karim. Al-Quran itu adalah kalamullah yang diberikan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Anda minta saksi, apakah Allah itu bisa dilihat? Apakah malaikat Jibril itu bisa dilihat? Kata Yesus di dalam Yohanes 14:15, Bapa yang telah mengutus aku, engkau tidak dapat melihat wajahnya, suaranya pun tidak dapat engkau dengar. Sekarang saya mau tanya, apakah ketika Yesus mengatakan seperti itu, Anda masih butuh saksi? Oke, paling tidaklah suaranya ya. Coba kita kembali ke zaman Musa. Kan Yesus mengatakan, Ibrahim, suara mereka terdengar. Kemudian dengan nyata juga ya. Tuntunan Tuhan bagi mereka. Tiang awan, tiang api itu merupakan tanda kehadiran Allah. Tapi coba Anda buktikan ya, Muhammad ketika dia menerima wahyu. Apakah ada tanda-tanda langsung? Jangankan melihat, memang kita tidak bisa melihat Allah. Tapi buktinya, suaranya, mendengarnya, ada tidak? Seluruh Yudaism itu memahami mereka yang pegang kitab Tanakh tidak pernah ada yang mendengarkan suara Tuhan, suara Hasem. Yang ada adalah suara yang diutus oleh Tuhan sebagai penampakan daripada Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan menyatakan dirinya melalui makhluknya, bukan menyatakan dirinya melalui wujudnya. Bukan menyatakan dirinya esensinya melalui suaranya, tetapi menyatakan dirinya melalui perantara-perantara. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Lalu kemudian, untuk mengetahui benarkah Al-Quran itu adalah kalamullah, benarkah Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Ingat, Al-Quran tidak butuh saksi untuk menyatakan dirinya sebagai kalamullah. Anda tidak butuh saksi untuk menyatakan Anda adalah anak kandung Bapak Anda. Demikianlah Al-Quran. Lalu bagaimana kemudian Anda membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah? Al-Quran itu adalah firman Allah. Lihat isinya. Apakah bertentangan dengan akal? Apakah bertentangan dengan zaman? Apakah bertentangan dengan sains? Karena Allah sudah mengatakan di dalam Ulangan 18 ayat 18, apa yang tidak terlontar dari lisan Allah itu pasti tidak akan terjadi. Sekarang tunjukkan dalil di dalam Al-Quran yang mana dikatakan dalam Al-Quran sesuatu kejadian namun tidak terjadi sesuai dengan masa yang ditunjuk oleh Al-Quran tersebut. Ada enggak? Tiga agama ya, Kristen, Yahudi, dan Samaria menggunakan kitab yang sama ya, yaitu kitab Musa ya. Dan mereka percaya bahwa Allah ya, Yahweh itu apa? Menampakkan walaupun hanya dalam bentuk suara ya. Jadi jangan samakan itu meniduri ibu kemudian itu menjadi apa ya, acuan untuk kita jadikan sebagai sebagaimana kita tidak juga bisa mendapatkan saksi ketika orang tua kita mungkin ditidur dan seterusnya, kemudian kita mau samakan dengan kitab. Oke. Begini Bang, Al-Quran itu menyatakan dirinya adalah kalamullah. Al-Quran menyatakan itu adalah batu sandungan. Al-Quran mengatakan dirinya sebagai petunjuk. Al-Quran mengatakan dirinya sebagai kalamullah. Al-Quran mengatakan dirinya adalah kalam, firman Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran menyatakan tantangannya terhadap seluruh makhluk untuk membuat satu surah yang semisal dengan Al-Quran. Apakah Anda bisa melakukan? Itu kan, itu sebabnya ya.
Alkitab itu sudah muncul 600 tahun barulah Quran muncul ya. Kemudian diduga juga Al-Quran itu ada mengutip dari kitab-kitab sebelumnya. Karena contohnya ada cerita dalam Al-Quran dan Alkitab. Ceritanya serupa tapi tak sama. Ya, cerita Yusuf, kemudian cerita tentang air bah itu. Ya, ada persamaan tapi serupa tapi tidak sama. Sehingga dikatakan Quran itu tinggal mengutip dari kitab-kitab sebelumnya. Oh begitu. Berarti Anda menuduh bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu mengutip kitab-kitab sebelumnya gitu? Ya, kemudian yang lain mendengar cerita dari orang-orang Yahudi. Dia kan istrinya orang Kristen juga. Istrinya yang pertama atau siapa ya? Coba Anda buktikan ayat mana yang Anda maksud bahwa Al-Quran itu dijiplak dari kitab-kitab sebelumnya. Silakan. Ayat berapa, surah apa? Coba Anda baca saja cerita-cerita dalam Alkitab tentang Yunus dan tentang Yusuf. Ya? Coba Anda baca saja itu. Nah, ini yang perlu saudara pahami dengan baik. Bahwa Allah yang berfirman di dalam Al-Quran adalah Dia yang berfirman kepada nabi-nabi yang datang sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga apa yang diberitakan oleh Allah tentang yang tertuang di dalam Al-Quran itu adalah hal yang pernah terjadi pada masa lampau yang dialami oleh para nabi dan para rasul beserta dengan umatnya. Jadi wajar ketika Allah kemudian menuliskan, menginformasikan, mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kejadian masa lampau. Bagaimana kemudian Muhammad SAW bisa mengetahui apa yang terjadi tentang Yunus, apa yang terjadi tentang Yahya, Zakaria dan seterusnya? Semua itu informasinya dari Sang Pencipta yang menjadi saksi akan kejadian yang terjadi di antara anak manusia. Ayo, andai saja satu buktinya juga, yaitu apa? Tentang Isa Al-Masih. Ya, Isa Al-Masih itu adalah anak Maryam, saudara Harun. Sedangkan Harun itu hidupnya itu ratusan tahun, ya, kira 1.400 tahun bedanya. Zamannya Musa dan Maryam. Itu saja itu sudah tidak sesuai dengan fakta sejarah. Oke, sekarang Anda baca kitab Anda bertaburan ayat yang mengatakan Yesus anak Daud. Bagaimana itu? Yesus dikatakan anak Abraham. Itu gimana ceritanya? Dari mana dikatakan Yesus anak Abraham? Apakah Abraham dengan Yesus sesamaan? Ya tidak sesama. Ya sudah, kita berikan Tapi forum. kan kalau dari keturunannya, tapi bukan saudara langsung. Tapi kan dalam Al-Quran itu dikatakan bilang saudara langsung. Di mana dikatakan saudara langsung? Di mana ayatnya? Yang dikatakan Maryam Saudara Harun. Ibunya Isa Al-Masih adalah saudara kandung. Tidak ada itu ayat itu. Makanya Bang, kalau belajar itu tunjukkan dalilnya. Coba teman-teman yang lain ada nggak? Pak Ferry, jangan berasumsi ketika Anda mengutip. Oke, tunjukkan dalilnya. Ayat berapa dalam Quran dan kasih bukti ya. Jangan berasumsi, jangan di sini tidak menerima asumsi. Silakan tunjukkan dalilnya. Silakan ditunjukkan buktinya. Nanti saya tunjukkan ya, tapi belum sekarang. Ya sudah, nanti aja kita bahas kalau gitu. Sudah banyak kali dibahas itu, bro. Itu sudah banyak kali dibahas. Jadi Maria, Ibu Yesus, ini kan sudah waktu masuki sholat maghrib. Itu adalah saudara Makassar sudah masuki waktu banyak kali dibahas. Habis maghrib kita lanjutkan. Oke Pak Zul, terima kasih. Pak Zul, jadi karena di wilayah Indonesia Timur sudah mau memasuki wilayah maghrib dan sudah 1 jam lebih. 10 detik Bang. Kita lihat hasil. 10 detik Bang. Silakan lagi Zoom. 10 detik buat abang saya tadi. Pertama, saya ucapkan terima kasih Anda sudah menjadi debater yang baik. Yang kedua, Anda coba baca Matius 1 ayat 1 ya. Di situ Yesus dikatakan anak Daud dan anak Abraham. Terima kasih. Oke, terima kasih Aki Zuma. Diskusi yang luar biasa. Mengucapkan
terima kasih kepada Bang Farhan ya, yang sudah memberikan kesempatan ya. Demikian juga Bro Zulkifli ya, yang sudah bisa berbagi, bisa berdiskusi ya. Apa yang saya sampaikan kan itu hanya sebagai ya itu pendapat saya. Kembali ke keyakinan masing-masing, Pak Ferry. Sekarang Pak Ferry, tolong kirimkan nomor teleponnya. Oke, silakan. Makasih, makasih Kirimkan Pak nomor Ferry. teleponnya di live chat. Nanti kita hubungi kalau ada perdebatan, ada diskusi yang kita buka. Terima kasih Silakan, ya. monggo. Jangan bosan-bosan ya, Bang Ferry ya. Jangan bosan-bosan. Pamit ya. Oke, terima kasih ya. Bisa nggak minta Terima kasih. nomor teleponnya? Assalamualaikum.